soal lagi tadi. Jadi dengan demikian kita jadi paham ya apa dari skenario pekerjaan ini gitu ya. Nah ini yang penting sebetulnya ya. Jadi memahami soal ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi jangan membayangkan yang akan dipadatkan itu sepanjang jalan, bukan ya. Yang akan dipadatkan itu adalah di daerah boro material, bukan di daerah A, B, B, C atau C, D. Nah, dengan permasalahan seperti ini lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita bisa menyelesaikannya sesuai huruf ini juga bisa gitu ya. Dari eskavator dulu, dari motor grader dulu, dari soil compactor dulu ya. Nah, kita coba sekarang lihat contohnya. Ini bagaimana penyelesaiannya ya. Tolong soal ini Anda pahami tadi. Atau ada pertanyaan dulu dari soal nggak? Ada kesulitan nggak dari soal sebelum kita lanjut? Ada permasalahan nggak soal ini? Yang menurut Anda? Yang menurut Anda masih ini? Kenapa nggak bisa mengerjakannya dengan baik? Nggak ada ya? Saya berharap Anda kritis gitu ya. Jadi kalau ada masalah sampaikan, jangan disimpan aja. Nanti nggak akan dapat apa-apa dalam belajarnya. Jadi jangan disalahkan kondisi sekarang ya, dengan waktu begini ini harus kita lebih serius lagi belajarnya. Anda harus dapat kompetensi dari mata kuliah yang Anda pelajari itu. Nah, gini cara menyelesaikannya, kita lihat pertama eskavator dulu ya. Jadi sebetulnya Anda akan mudah bekerja kalau menggunakan Excel itu ya. Jumlahnya berapa? 2. Itu datanya kan. Kapasitas bucketnya 1,14. Dari mana dapatnya ini? Adalah dari apa namanya? Dia merupakan tanah biasa gitu ya. Kalau ini kan diketahui tadi ya. Dan ingat ya, eskavator ini nggak diketahui tipenya. Kalau tidak diketahui tipenya, Anda nggak bisa menggunakan cara kedua menghitung. Dari mana dapat data tipenya? Dan jangan ditambah-tambah pula tipenya. Kecuali kalau di soal dikatakan terserah Anda merencanakannya, itu lain-lain ceritanya ya. Tapi di soal itu tidak dijelaskan. Jadi artinya apa yang ada di soal itulah data. Jadi kita bekerja berdasarkan data, bukan mengarang. Ya. Kecuali di soal itu dikatakan silakan Anda cari alternatif alat yang digunakan, itu boleh. Ya. Jadi kalau Anda menyusunnya dengan cara kedua itu udah jelas salahnya, fatal gitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan soal yang disampaikan. Soal itu sebetulnya gambaran dari data yang kita dapatkan di proyek. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan, apa data yang kita butuhkan, lihat di soal. Ya. Jadi itu makanya jangan dilihat hubungannya soal itu bukan asal mengarang itu ya, tapi adalah kira-kira itulah data yang Anda punya. Dengan data yang punya itu bagaimana Anda mengolahnya, itu yang penting persoalannya. Oke. Nah, kemudian diketahui tanahnya tanah biasa. Ya, kapasitas bucketnya 1,14. Dari sini kita dapatkan Q idealnya dari tabel yang ada 183 meter kubik. Di sana ukuran keadaan asli ya, per jam. Kemudian kedalaman galian optimumnya 2,8, kedalaman galian rata-rata 2,7. Sehingga Anda dapatkan nanti persentase kedalaman galian adalah 2,7 dibagi 2,8 dikali dengan 100%. Dapatnya adalah 96,43%. Ya. Kemudian sudut swingnya 120 derajat. Ya. Nah, dari sini Anda akan dapatkan FK1 ya. FK1 adalah 0,756. Nah, ini Anda sudah tahu cara melakukan interpolasi ya dari tabel yang ada. Kalau ini saya langsung cari aja nih ya. Saya tidak uraikan tadi, tapi kalau Anda uraikan juga artinya Anda bisa tahu nih bahwa 96% ada antara 80 sampai 100%. Sedangkan 120 derajat itu adalah antara 100 berapa 100 derajat ya. Sampai ke sesuai dengan tabel itu ya. Jadi ada ininya di tabel. Saya coba lihat.
Ya, antara kalau 120 derajat udah tepat, udah ada dia. Jadi tidak perlu diinterpolasi yang 120 derajat. Nah, kemudian kita dapatkan 0,876. Kemudian dari kondisi kerja baik dan kondisi manajemen cukup, ini kita dapatkan FK2-nya 0,71. Efisiensinya sesuai tadi dengan apa? Waktunya 50 menit per jam, berarti 50 per 60 dapat 0,83. Nah, dari sini kita dapatkan produksi alat gali, ya, yaitu tadi ya, QID dikali dengan FK1 dikali dengan FK2 dikali dengan E. Dapatnya 94,09 meter kubik UKA. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya. Lalu sewa alatnya 1.750.000 sesuai dengan soal. Ya. Kemudian harga satuannya menjadi 1.750.000 dibagi dengan produksi per jam. Dapatlah 18.441,38. Tadi diketahui volume lubangnya 360.000. Ini berarti ukurannya UKP. Ini harus kita rubah dulu menjadi UKA. Tujuannya apa? Supaya harga ini bisa terpakai gitu ya. Ini harga satuan kerja ini kalau kita ini tambahkan di sini. Yaitu apa? UKA gitu ya. Terus volume lubang sekian, swellnya 21%, shrinkage-nya 22%. Dari sini kita dapatkan volume galian. Caranya gimana? Karena UKA itu adalah kita anggap 100%, UKP adalah UKA dikurang dengan shrinkage, jadi terjadi penyusutan, sehingga kita menghitungnya 100% dibagi dengan 100% dikurang dengan shrinkage, dikali dengan volume padat. Dapatlah 461 ya. Ini nih di di fundamental teknik yang kita bahas itu udah ada di sini ya. Dasar-dasar teknis. Nah, ketika volumenya udah dapat, harga satuannya ada, kita tinggal hitung biaya. Sehingga didapatkan biayanya 8,5 miliar. Ya. Lalu waktu kerja kita 8 jam, durasi galinya adalah berapa? Nah, ingat ini ya, digunakan 2 alat. Digunakan 2 alat. Artinya dalam jam yang sama bekerja 2 alat. Sehingga kita selalu membagi 2 di sini nih rumusnya. Jadi produksi alat 1 alat dikali dengan 2, karena ada 2 alat. Dan ingat, jumlah alat tidak menambah biaya, tapi mempercepat waktu pekerjaan. Prinsipnya itu. Makanya biaya tidak kita koreksi di sini. Kenapa? Karena biaya terkait dengan produksi per meter kubik UKA-nya, bukan jumlah alatnya. Ya. Nah, dengan demikian didapatlah waktunya 303 ditambah 5 hari tidak efektifnya, sehingga kita mendapatkan sekitar 309 hari. Ya, jadi dengan 2 alat 309 hari. Saya di sini nggak minta dipercepat. Ya, tidak minta dipercepat, tapi cukup itu aja yang Anda hitung. Jadi ada 2 data yang kita dapatkan di sini adalah biaya dan durasi pekerjaan. Kalau ini benar, maka nilai Anda adalah 20 untuk alat gali. Gitu ya. Kemudian yang kedua truk. Kenapa kok truk? Nah, tadi kan Anda lihat perjalanannya ya. Pertama dari gali diangkut. Jadi kita membahas yang kedua adalah truk sekarang. Kenapa nggak kita motor grader? Ya motor grader belum ada kerjaannya. Dia baru bisa bekerja kalau truk sudah mulai bekerja. Gitu. Nah, kita lihat di truk sekarang. Yang kita ketahui daya mesinnya 125 HP.
efisiensinya 0,9, berat alat dalam keadaan kosong 5 ton, volume truknya 6 kubik, sementara bobot isi tanahnya adalah 1.500 kg per meter kubik. Ya. Ini bobot isi ini tentu kalau dilihat di sini adalah ukurannya dalam keadaan UKL gitu ya. Sehingga kita dapatkan berat alat plus isinya adalah 5 ton, ya, 5 ton isinya, ditambah dengan bobot isi ini dikali dengan volume truknya. Jadi 6 dikali 1.500, 9 ton, ditambah 5 ton, jadi 14 ton. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan. Lalu berikutnya, kita menentukan dulu ya, yaitu apa? Rim pull. Ini yang tidak Anda hitung gitu ya. Kita tahu gearnya berapa, kecepatannya dalam kilometer. Ya. Berarti kalau ini dalam kilometer Anda harus hati-hati. Karena rumusnya menggunakan mile per hours ya, atau MPH. Berarti kilometer harus kita konversikan ke apa namanya? Mil per jam tadi atau MPH tadi. Sehingga rumusnya menjadi apa? Yaitu 375 dikali dengan, nah, C33 itu adalah HP-nya, daya mesinnya. Ya. Kemudian dikali dengan efisiensinya. Lalu dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya ini dalam kilometer, kita bagi dengan 1,61 supaya dia menjadi mil per jam. Nah, dapatlah rimpulnya. Ya. Lalu untuk merubahnya ke kilogram, tinggal kita bagi 2 aja. Dapatlah dalam kilogram. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Artinya ini sudah Anda pelajari semua nih. Tidak ada susahnya itu sebetulnya ya. Nah, sekarang ini yang tidak juga dilakukan ya. Seharusnya kita melakukan perhitungan terhadap waktu tempuh. Baik waktu angkut maupun waktu kembali. Dan Anda harus hati-hati nih ya. Menentukan di mana angkut, di mana kembali. Karena angkut dalam keadaan isi, kembali dalam keadaan kosong. Nah, kalau tadi dari A-nya adalah boropit, D-nya adalah boromaterial, berarti angkutnya dari A ke D. Tapi kalau sebaliknya, ternyata boropitnya ada di D, boromaterialnya ada di A, maka berarti angkutnya adalah dari D ke A. Ya, itu logika biasa aja sebenarnya, nggak ada susahnya itu ya. Nah, lalu Anda masukin data-datanya nih, lintasannya. Ya, sesuai dengan data yang ada itu, G-nya berapa, kemudian rolling resistance-nya berapa, ini ada di data semua, di gambar itu. GR, Anda tahu sendiri ya, kalau G-nya sekian, GR-nya dapat sekian, itu udah kita bahas berkali-kali. TR, nah, TR ingat, kalau dia arahnya naik, itu TR-nya adalah RR ditambah dengan GR. Kalau arahnya turun, yaitu RR dikurang dengan GR. Nggak susah kan? Hanya tambah kurang aja. Ya. Demikian juga sebaliknya. Yang penting Anda punya imajinasi gitu ya. Lintasannya dari mana ke mana. Sehingga bisa Anda gunakan rumus untuk menghitung TR seperti itu. Nah, setelah TR-nya didapat, lalu kita konversikan dari TR menjadi kilogram per ton. Itu nggak susah juga kan? Kalau 19%, 1% kemarin 10 kg per ton, ya udah dikali aja 19 kali 10, jadi 190. Demikian seterusnya ya. Kalau dia negatif, buat negatif, ya nggak ada masalah. Ya. Jadi jangan negatif lalu panik, nggak usah, itu sama aja, ya tidak ada persoalan. Nah kemudian TR-nya sudah diketahui, W-nya diketahui tadi. Ini kalau dalam keadaan angkut dia beratnya adalah berat alat ditambah muatannya.
Sedangkan kalau dia dalam keadaan kosong hanya berat alatnya saja. Nah, kemudian kita tentukan tahanan totalnya. Ya. Itu apa? W dikali dengan TR. Nah, ini rumusnya kan biasa. W dikali dengan TR. Dapat ini. Ya. Lalu, untuk bisa melawan tahanan ini, Anda harus gunakan rimpul. Prinsipnya, rimpulnya harus lebih besar daripada TTR-nya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Ini 2660. Nah, lihat di sini, kilogram sama-sama kilogram loh ya. 2660, ini nggak bisa kita ambil ini. 265 nggak bisa. Kita harus ambil 4528. Kalau 280, kita ambil 540. Jangan diambil tidak yang lebih kecil, tapi ini yang paling kecil 5,540. 1960, di sini kita pakai 2665. Maaf, 2653. Karena 149 nggak bisa. Ya. Demikian seterusnya, ini 100, kita pakai yang paling kecil, 540. 900, kita pakai yang 903, ini lebih besar ya, walaupun hanya 3 kilogram, tapi nggak masalah. Tapi ini sangat kritis sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau dalam soal seperti ini ya. Lalu 250 kita ambil yang 540. Nah, dari situ kita mendapatkan nanti apa? Speednya. Speednya dari mana dilihat? Yaitu dari rimpulnya. Kalau rimpulnya 4528, kita dapat speednya berapa? Nah, kita lihat di sini. 4528 speednya adalah 7,5 kilometer lah. Jangan dibuat mil di sini. Karena di sini tercatat kilometer gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya sama. Lalu kita hitung waktunya. Waktunya juga sudah tahu cara menghitungnya kan? Yaitu ini kecepatan jarak dibagi dengan kecepatan. Karena ini dalam jam dirubah menjadi menit ya. Oke, sehingga dapatlah ini. Lalu kita hitung, kita totalkan, ini adalah waktu angkut. Ini waktu kembali. Udah selesai. Ya. Ini berarti untuk waktu angkut dan waktu kembalinya kita sudah dapat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada ya. Sekarang kita lihat. Kapasitas truk berapa? 4,96. Dari mana kita dapatkan? Yaitu tadi, kan dia 6 kubik kan? 6 kubik. Lalu kita rubah ini 6 kubik tadi itu kan UKL. Kita rubah ke dalam UKA. Sehingga dia dapatnya yaitu 100% dibagi dengan 100% ditambah swell-nya dikali dengan 6 kubik tadi. 36 tadi ya, C36. Dapatlah 4,96. Tujuannya apa kita mencari ini? Untuk menentukan waktu mengisi. Ya. Kalau enggak, kita nggak tahu cara menghitung waktu mengisi. Karena yang kita tahu waktu mengisi kemarin apa? Jumlah siklusnya alat gali dikali dengan berapa kali dia mengisi ke dalam truk. Nah, kalau ini caranya gimana? Ya, kita tinggal membagi saja C61 ini atau kapasitas truk dibagi dengan kapasitas eskavator. Ya. C17 itu ini. Ini ya. Produksi eskavator ini 1 jam. Karena di dalam menit kita kali 60 ya, dikali 60 menit. Sehingga dapatlah waktu mengisinya 3,14 menit. Sampai di sini ada pertanyaan nih untuk yang ini kayaknya kalau nggak ada pertanyaan kita laluan ini. Berarti Anda pura-pura mengerti sebetulnya. Makanya karena saking Anda nggak tahu cara menghitung waktu mengisi, akhirnya Anda cari jalan lain dengan menggunakan alat dengan tipe C650. Nah, PC650 dari mana datanya itu? Tiba-tiba muncul alat seperti itu.
Nah, waktu angkut, tadi udah dapat ya, waktu angkutnya berapa sih? Nah, ini dari sini kita ambil. Ya, dari sini kita ambil. Waktu kembali kita ambil dari sini. Sedangkan waktu menumpahnya dilihat dari data, dari tabel yang ada sesuai dengan kondisi penumpahan, dan waktu spot in delay-nya juga kita lihat dari tabel tadi. Nah, dengan demikian ini bisa kita hitung waktu siklus dari truk 36,99 menit, E-nya 50 menit per jam 0,83, Q-nya adalah kita bisa hitung, ingat rumus umumnya ya, Q dikali dengan 60 dibagi dengan waktu siklus dikali dengan E gitu ya. Dapatnya 6,72 meter kubik UKA. Karena ini kita pakai ini tadi untuk menghitung kapasitasnya. Atau kalau kita konversikan ke UKL, tinggal caranya seperti tadi juga, ya, maka didapatlah 8,13 meter kubik UKL per jam. Per jam loh ya, bukan per satu truk. Sewa truknya Rp350.000 per jam, harga satuan pekerjaannya menjadi Rp43.000, 35,96 meter kubik rupiah per meter kubik UKL. Volume angkut kita rubah ya, dari volume lubang menjadi volume lepas. Jadi dari padat menjadi lepas. Sehingga kalau ini dapat ya, harga satuannya dapat, maka kita bisa menghitung biayanya. Nah, kalau waktunya gimana? Waktu angkutnya sama dengan waktu eskavator ya. Berkali-kali saya sampaikan ya, karena kerja alat gali dengan alat angkut ini sama. Kalau alat galinya nggak ada, alat angkut nggak bisa kerja. Alat galinya nggak ada, alat angkutnya ada, nggak bisa juga kerja. Karena yang mengisinya adalah hubungan antara alat gali dengan alat angkut. Nah, persoalannya adalah kita menghitung berapa sih jumlah armada yang harus kita siapkan supaya jangan sampai si eskavator menganggur banyak atau alat angkutnya menganggur. Nah, ini kita hitung berdasarkan rumusnya kan masih ingat ya, yaitu waktu siklus dibagi dengan waktu mengisi. Didapatlah kurang lebih sekitar 11,77 unit. Ini berarti ada dua pilihan. Bisa kita ambil 11, bisa kita ambil 12. Kalau kita ambil 11, maka yang menunggu adalah alat galinya. Itu sekitar 2,4 menit. Cara ngitungnya saya kira sudah tahu ya. Sehingga biaya menganggurnya menjadi 2,4 dibagi 60 dikali dengan sewa alatnya eskavator ini. Sehingga dapatnya Rp70.000 biaya tunggunya ya. Karena truknya lebih sedikit daripada jumlah yang diinginkan atau yang diharapkan. Kalau kita pakai 12 gimana? Nah, kalau kita pakai 12 berarti waktu menunggu truknya adalah 0,74 ya. Dari mana dapatnya ini? Yaitu 12 dikali dengan waktu mengisi dikurang dengan waktu siklus dari truk. Dapat 0,74 menit. Lalu kita hitung biaya nganggur truknya adalah 0,74 dibagi 60 dikali dengan sewa truk. Dapat sekian. Nah, dari ini kita bandingkan. 4.000 sama 70.000. Berarti yang murah adalah yang 4.000. Ini yang kita ambil sebagai risikonya gitu ya. Risiko yang paling kecil. Jadi tetap ada risiko tapi yang paling kecil yang kita ambil. Nah, makanya kita ambil 12 unit. Karena si alat gali tadi ada 2, tentu yang akan melayani juga harusnya 2 armada jadinya kan. Sehingga jumlah truk yang kita perlukan adalah berapa? 2 kali 12 unit, jadi 24 unit. Nah, kira-kira itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Nggak ada. Lanjut kita ke motograder. Jadi ingat ya skenario tadi ya. Sudah gali, diangkut, lalu sampai di lapangan, sampai di borok material, di sprint. Yang men-sprintnya siapa? Motor grader. Yang menyebarkannya maksudnya ya. Nah, jumlahnya 1 unit tadi ya, sudah jelas 1 unit. Panjang blade-nya 3,2, sudut operasinya 60 derajat, sehingga LE-nya kita dapatkan 2,77. Lalu L0-nya 0,3. Ya. Kecepatannya kita ambil 5 km per jam. Lalu N-nya lintasan sehingga terpenuhi speknya itu adalah 4 lintasan. Efisiensinya 0,8. Dari sini kita dapatkan QA-nya. Artinya Q berdasarkan luas gitu ya. Yaitu berapa? Yaitu V dikali dibagi dengan ini ya. Ini kalau kita lihat rumusnya. Nah, ini C94 kecepatan dikali dengan LE dikurang L0 2,77 dikurang 0,3 dikali 1000 kali 1000 nih ya. Karena untuk konversi kecepatan tadi dikali dengan C96 efisiensinya lalu dibagi C95 yaitu jumlah lintasannya. Dapatlah 2466,67 meter persegi per jam. Jadi di sini kita tidak menentukan berdasarkan rumus waktu ya, tapi berdasarkan rumus luas. Kenapa kita nggak menggunakan rumus waktu? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kita tidak menggunakan rumus T di sini? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Karena syarat rumus T itu harus ada W, harus ada D. Ada nggak W dan D-nya di sini? Nah, kalau nggak ada, kenapa kita gunakan rumus T? Gitu ya, kan berarti ngarang namanya kan? Jadi di eskavator kita sudah mengarang, di motor grader mengarang lagi. Ya. Jadi saya selalu menekankan gunakan logika ya, penalaran Anda karena ini ilmunya ilmu wajar aja, ilmu biasa-biasa aja sebetulnya. Nggak ada yang susah-susah gitu ya. Hitungannya tambah kali bagi kurang aja. Tidak ada integral kecuali kalau nanti bicara masalah urugan dan galian itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau ini aja kan hanya begitu-gitu aja hitungannya. Ya, jadi kalau yang menakar rumus T udah salah itu ya. Kenapa? Datanya nggak ada. Oke, sekarang udah dapat segitu. Sewa alatnya 1,5 juta per jam. Harga satuan pekerjaannya 608,11 rupiah per meter persegi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentu kalau kita menghampar itu berapa sih ketebalannya yang harus kita hampar? Masih ingat kemarin ya kita mengkonversikan kepadatannya tebal kepadatannya dengan menjadikannya dari UKP menjadi UKL. Nah, ini yang langkah tebal lapisan ini kita ambil ini. Dari mana angka ini kita dapatkan? Dari rencana berapa lapisan yang akan kita buat untuk pemadatan ini. Nah, tentu nanti larinya ke alat pemadatan ya. Masih ingat H ya? H yang kita pilih antara 0,3 sampai 0,5. Anda ambil berapa? 0,5. Kalau 0,5 Anda konversikan itu kepada UKL. Nah, ini dapatnya adalah 0,78. Jadi kita perintah kepada motograder, operatornya, Anda menghampar ini ketebalannya adalah 0,78 meter. Setelah itu baru digilas oleh alat pemadatan. Nah, kalau ketebalannya kita ketahui, volume yang kita ketahui ya,
Volume maksudnya volume lubang. Ya. Volume lubang kan diketahui tadi ya, 380.000 kan. Lalu ketebalannya kita ketahui, tebal untuk amparannya. Berarti yang dapat apa? Luas kan? Benar nggak? Hah? Kalau volumenya kita ketahui, tebal lapisannya kita ketahui, maka kita akan dapatkan luas. Nah, inilah kita konversikan volume dalam bentuk luas. Berapa? Yaitu C74. C74 itu adalah ini tadi, volume angkutnya ya. Karena UKL nih kan. Kan kita mengampar UKL juga, maka dibagi dengan volume dengan tebal UKL-nya. Dapatlah 720.000 meter persegi. Kenapa nggak pakai UKL di sini? Ya nggak perlu, ini kan bukan volume. Ya. Ini luasnya. Ya, jadi makanya 720.000. Kalau sudah diketahui luasnya, ini luasnya sekian, lalu QA-nya juga dalam meter persegi, atau harganya juga sudah dalam meter persegi, maka kita dapatkan biayanya sekian. Yaitu luas ini dikali dengan harga satuan pekerjaannya. Waktu pelaksanaannya bagaimana? Nah, volume ini dibagi dengan produksi ini per hari. Jadi ini produksi ini dikali dengan 8 ya. Volume dibagi produksi kali 8. Dapatlah 36,49 hari. Tambah waktu tidak efektifnya 2 hari, sehingga didapat adalah durasi pekerjaannya 39 hari. Dengan demikian, kalau ini benar Anda, ini sudah 20, ini juga sudah 20 tadi, tutup. Jadi Anda sudah dapatkan 60 nilainya. Ya. Nah, berikutnya adalah pemadatan. Alat pemadatannya jumlahnya 1. Tapi sebelum lanjut ke sana, mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Supaya satu-satu kita bisa paham dan mengerti ini. Bagaimana mengerjakan soal tadi. Gimana, ada pertanyaan? Saya malah pengen Anda banyak bertanya harusnya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, malah saya jadi bingung. Ini Anda mengerti atau tidak gitu kan? Karena jawaban soal yang Anda buat di Buta S itu jauh dari harapan gitu ya.
Baik, nggak ada ya. Sekarang masuk alat pemadatan. Jumlahnya 1 unit, lebar rodanya 1,6, ini diketahui. Sewanya 1,2 diketahui juga. W ini adalah lebar jalan ya. 3 meter. Benar, W 3 meter. W itu lebar, bukan 3 meter lebar jalan, lebar apa namanya? Lebar rodanya gitu ya. Yaitu 2 dikali 1,6 dikurang 0,2, overlapnya 0,2. Jadi dapatnya 3,2 dikurang 0,2, dikurang, sehingga dapatnya adalah 3 meter. Terus jumlah lintasannya diambil 8, terserah Anda ambil 7 atau berapa, tapi saya mengambil 8 sebagai contoh di sini. Kecepatan operasinya kita ambil 7 km per jam. Ini diambil dari tabel juga. Tebal lapisannya, tadi yang saya sudah sampaikan, kita rencanakan 0,5. Kan dia 0,3 sampai 0,5. Kita ambil 0,5. Ingat, 0,5 ini adalah dalam keadaan padat. Ya, sehingga tadi kita konversikan dia ke dalam keadaan lepas. Terus di sini kita dapatkan produksinya, yaitu dengan menghitung berapa C112 adalah W-nya, lebarnya, dikali C114 itu adalah kecepatan, dikali dengan C115 itu adalah H-nya, tebal lapisannya, dikali dengan 1000 itu ada konversi kecepatan ya, dari kilometer menjadi meter. Lalu semuanya dibagi dengan jumlah lintasannya 8. Nah, dapatlah 1093,75 meter kubik UKP per jam. Ya. Kemudian dapat ASP-nya, ini sewa dibagi dengan produksi, dapatnya Rp1,097 per meter kubik UKP. Berapa biayanya? Yaitu harga satuan pekerjaan dikali dengan volume dalam keadaan padat. Volume dalam keadaan padat udah kita hitung tadi kan? Bukan kita hitung. Dapatnya kan dari soal awal ya. 380.000. Ini ya. 380.000. Mana volumenya ini? Nah ini. Volume lubang 360.000 ya. Meter kubik. Sehingga kita dapatkan di sini biayanya 394 juta. Waktu pelaksananya yaitu volumenya tadi 360.000 dibagi dengan produksi per hari ya. Dapatnya 41,14 ditambah dengan hari tidak terduga 2 hari sehingga didapatlah durasi pekerjaannya 43 hari. Ini kalau kita bulatkan jadi 43 hari gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, Anda dapat 20 lagi ya. 20 dan 80. Nah, tapi tidak sampai di situ. Ada 2 pertanyaan lagi di situ ya. Jadi makanya pertanyaannya kalau Anda tidak baca, jadi akibatnya jawabannya jadi nggak lengkap. Pertanyaan yang terakhir apa di sini? Tentukan biaya pelaksanaan proyek, penyiapan lapisan dasar konstruksi, dan waktu pelaksanaan dalam bentuk bar chart. Ya. Anehnya, yang diminta bar chart bukan histogram. Ada yang nggak tahu dengan bar chart? Ada yang nggak tahu nggak dengan bar chart? Kalau nggak tahu dengan bar chart, ya itu berarti udah harus belajar lagi tuh. Anda udah semester, belajarnya di semester 3 kalau nggak salah, scheduling. Ya. Nah, jadi kita lihat biaya pelaksanaan proyek berapa. Ini tinggal dilihat. Gali berapa? Angkut berapa? Gusur berapa? Pemadatannya berapa? Lalu kita totalkan. Tambah PPN. Inilah biaya proyeknya. Ini nilainya 10. Ya. Hanya menyimpulkan dari hasil jawaban soal tadi. Jadi dapatlah nilai 10. Jadi udah 90 tuh nilainya. Nah, ditambah satu lagi pertanyaan tadi, yaitu jadwal. Ini gali, waktunya sekian hari.
kemudian angkut berapa hari, gusur berapa hari, dan pemadatan berapa hari. Kalau digambarkan di sini misalnya, yang namanya bar chart itu ini ya, Anda kasih ini skala waktu, nanti Anda kasih misalnya, nah dikasih apa misalnya warnanya ini, nah gitulah ya. Dan ingat antara gali dengan ini sama, dengan truk. Lalu bagaimana dengan gusur dan pemadatan? Nah, gusur barangkali bisa mungkin overlap di sini gitu ya. Nah, itu adalah 38 hari dan ini adalah, nah ini adalah pemadatan. Nah, ini yang namanya bar chart itu seperti ini. Cuman saya belum buat skala ini apa skala waktunya nih ya. Kalau misalnya bulan bikin bulan, kalau misalnya hari bikin hari, kalau misalnya apa namanya minggu bikin minggu gitu ya. Tapi yang diharapkan seperti ini ya. Sehingga bisa Anda catatkan kapan proyek ini dimulai dan kapan bisa diselesaikan. Ya. Kenapa kok ini ada selisih? Karena begini logikanya gimana? Memadatkan nggak bisa dimulai kalau gusurnya belum selesai. Gusur belum bisa dilakukan kalau angkutnya belum masuk. Tapi kan diangkut kan tidak selesai semua angkut semua. Sebagian ada diangkut dan yang lain berjalan, nah yang sudah diangkut ini digusur. Ya, makanya dia bisa overlap. Tapi antara angkut dan gali nggak bisa overlap. Karena dua-duanya berkaitan. Ya. Nah itulah, sehingga kalau ini Anda buat sampai seperti ini, maka nilai Anda jadi apa namanya 100 ya, 90 tambah 10 100. Nah ini barangkali nanti kalau di apa Anda bisa bikin di Excel lebih bagus lagi, buat skalanya per bulan misalnya. Anda tinggal konversikan ini berapa bulan. Kalau 300 hari berarti sekitar 10 bulan. Kalau 38 hari 1 bulan, kalau 43 hari misalnya 1,5 bulan gitu ya. Nah, tapi kenyataannya di lapangan bagaimana? Ini Anda tinggal sesuaikan nanti dengan logika berpikirnya. Tapi paling tidak Anda bikin seperti ini aja sudah benar gitu. Ya. Sudah bisa menggambarkan bahwa Anda mengerti apa dengan pekerjaan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih susahnya dari pekerjaan ini, soal ini? Lalu, apa Anda tidak melihat ini sebuah pengetahuan yang lengkap dari mulai perencanaan sampai ke penjadwalan dan pembiayaannya? Nah, itulah yang saya harapkan dari soal UTS itu, sehingga saya katakan PTM selesai di UTS. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau tidak online ya, Anda nggak boleh pakai Excel, Anda pakai menghitung dengan kalkulator gitu ya. Nah, ini karena dengan online ya Anda lebih enak sebenarnya pakai Excel. Jadi makanya hasilnya harusnya lebih tepat, lebih lengkap gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa juga. Gitu. Nah, pertanyaannya kesulitannya apa? Tolong dijelaskan ke saya, apa kesulitan Anda? Ada nggak di antara yang sudah kita bahas tadi yang belum Anda pelajari? Udah semua, Pak. Lalu persoalannya apa lagi sekarang? Kan sayang kita belajar 8 minggu gitu ya. Anda harusnya dapat kompetensi seperti ini, tapi kok belum dapat juga. Sementara di dalam pembelajaran kita selalu sampaikan, ada yang tidak jelas, ada yang tidak mengerti. Nah, harusnya saya minta sebenarnya kerja keras Anda ini. Ya walaupun kita di rumah kerjanya, tapi Anda harus mempunyai motivasi gitu ya, bahwa saya harus dapat apa dari pengetahuan ini. Nah, itu harusnya sampai di situ. Kalau Anda sudah bisa menghitung seperti ini, Anda diberi tugas oleh orang untuk menghitung sesuatu, Anda sudah mengerti dan Anda bisa mengerjakannya. Gitu. Ya.
Tapi kalau itu aja nggak bisa, lalu bagaimana? Nah, itu yang saya sayangkan ya, sehingga ya habis kita waktunya 7 minggu atau 8 minggu, Anda nggak dapat apa-apa, cuma salah saja, salah lagi jawabannya. Makanya saya selalu minta tolong apa masalahnya. Apakah saya terlalu cepat mengajarnya atau barangkali tidak jelas cara menjelaskannya atau bagaimana sehingga Anda mengalami kesulitan di situ ya, dalam menyelesaikan soal ini. Dan saya juga bikin soal nggak ngarang-ngarang. Kalau saya rubah sedikit lagi soalnya dengan yang lain, Anda mungkin barangkali bingung lagi nanti. Ya. Karena ternyata di proyek sendiri ada perbedaan. Kemarin saya sudah kasih contoh kan, bagaimana mengestimasi alat yang kita tadinya nggak tahu banyak tentang kondisi di lapangannya seperti apa gitu. Nah, tapi dengan itu kita bisa lakukan, bisa selesaikan. Dan banyak juga saya temukan di proyek itu ada orang yang sudah belajar alat berat juga, tapi ketika berhadapan dengan hal optimasi seperti ini, mereka juga bingung. Apalagi kaitan kalau dengan antara satu alat dengan alat yang lain. Jadi saya sebetulnya berpikir bagaimana Anda memahami ini secara lengkap gitu ya. Kalau ini sebuah skenario atau sebuah puzzle gitu, puzzle yang tempel-tempel gitu, maka ini adalah puzzle-nya dalam keadaan yang terpasang lengkap. Jadi nggak ada yang tercopot. Jadi Anda bisa menyusun itu. Menyusun sebuah gambaran yang lengkap dari sebuah proyek pemindahan tanah mekanis. Ya. Jadi makanya saya sekarang tujuan saya ketemu apa-apa hari ini supaya tolong ini dipahami, kemudian setelah itu Anda mengerti, nah kemudian baru kita lanjut ke alat berat. Alat beratnya nggak banyak lagi, tinggal alat gali, sama alat pemancangan, kemudian alat pemecah batu, lalu alat pembuatan beton, lalu nanti ada juga mungkin pembuatan aspal gitu kalau diperlukan gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah analisa operasi. Nah, analisa operasi itu adalah sebuah pengetahuan untuk bisa memberikan gambaran kepada Anda bagaimana menyelesaikan masalah di lapangan dengan hanya berbasis pada fakta yang ada di lapangan. Jadi kita tidak bicara lagi bukunya di mana, referensinya di mana, kita bicara di lapangan gitu kan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi kompetensi Anda itu jelas, ya, terukur dan bisa menyelesaikan permasalahan. Nah itu baru hebat namanya. Baik, ada pertanyaan? Nah kalau tidak, saya minta kepada Anda hari ini. Hari ini masih ada punya nggak selain? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Sekarang jam 9. Ya. Jam 9 lewat 2 menit cuma ya. Saya minta soal yang kemarin. Ya. Soal ini. Anda hitung ulang. Tapi saya pindahkan ini. Ya. Boro materialnya saya pindahkan ke A. Boro pitnya pindah ke D. Jadi Anda menghitung sekarang dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kalau ya skenarionya adalah boro pitnya ada di D dan boro materialnya ada di A. Waktunya saya minta nanti sampai jam 12 Anda kumpulkan lewat Google Form seperti yang kemarin dan lembar jawabannya sama seperti yang kemarin dalam bentuk PDF.